Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membuat rangkaian dasaran anti melintir, anti kusut, ataupun anti kering, anti keriting. Ini salah satu rangkaian andalan saya. Rangkaian yang tahan lama karena bisa digunakan hingga beberapa kali trip. Yang keluar ini itu kumisnya. Nah, nanti di situ kita buatkan lagi rangkaian untuk kail. Nah, yang pertama nanti kita buat kumisnya dulu, yang ini yang rangkaian menuju kail. Situ jelas dia nanti terputar, dia agak kaku. Setelah kumisnya nanti kita buat, setelah itu bagian batang. Nah, ini bagian batang. Berikutnya itu yang kita akan buat. Oke teman-teman, kita mulai saja. Bahan-bahan yang kita butuhkan pertama adalah senar mono yang agak besar bagusnya. Saya menggunakan di sini ukuran 0,91. Fungsinya kenapa agak besar, supaya dia bisa kita pakai sehingga 3 rangkaian simpul. Berikutnya ini sebagai pengikat. Senar mono juga ukuran 0,4. Ini fungsinya cuma untuk mengikat rangkaian. Ini sama-sama senar mono. Berikutnya kita menggunakan manik-manik. Manik-manik ini sebenarnya bisa diganti dengan timah yang ukuran kecil, timah bulat yang ukuran kecil itu. Kemudian berikutnya adalah tang atau pemotong. Kemudian kita menggunakan korek api. Fungsinya nanti untuk merapikan sisa-sisa ikatan yang kita buat. Kemudian paku. Ini gunanya nanti sebagai bahan cetakan membuat lingkaran. Bisa juga menggunakan obeng yang ukuran agak kecil. Ya, kira-kira ini bahan yang kita butuhkan. Oke, kita langsung saja mulai membuat ikatan pertama atau rangkaian pertama, yaitu membuat kumisnya dulu. Kita menggunakan senar mono. Nanti kita potong antara 15 sampai 20 cm. Oke. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, kayaknya agak kelihatan lah. Memang saya menggunakan ukuran segitu, dan pengaplikasiannya memang saya menggunakan ukuran segitu. Kemudian ini senar mono juga yang kecil, ukuran 0,4. Fungsinya nanti untuk mengikat. Kita membutuhkan sekitar 40 cm, tapi kali ini untuk video ini saya menggunakan senar PE supaya ikatan nanti bisa dilihat, bisa kelihatan lah. Kelihatan. Kalau kita menggunakan senar mono untuk membuat ikatan nanti takutnya nggak kelihatan, jadi saya menggunakan senar PE. Ini ukuran PE 8. Kemudian kita membuat ikatan seperti ikatan pada snap biasanya. Entah apa namanya, ini ikatan tarik lah mungkin namanya.
Untuk memudahkan kita buat ikatan dulu di sini sebelum kita buat ulir-uliran yang panjang pada rangkaian kumis. Oke, kita buat dulu. Tiga kali ikatan saya rasa sudah kuat. Atau kalau kawan-kawan atau teman-teman punya ikatan lain, bisa juga menggunakan ikatan lain, tapi saya biasanya menggunakan ikatan ginian. Ini diperkuat, kasih kuat memang, supaya tidak terlepas, karena ini adalah ikatan yang awal. Ikatannya memang harus kuat di sini. Nah, sekarang agak kuat. Nah, ini ikatan kan bisa diperbesar, perkecil ukuran lingkarannya. Oke, berikutnya kita ambil senar mono yang besar tadi yang telah kita potong. Pertama kita langsung bagi dua. Bagi dua. Oke. Setelah itu kita selipkan di antara lipatan tadi itu paku. Nah, ini fungsinya nanti sebagai bahan cetakan untuk membuat lingkaran. Oke, kita ulang. Oke, setelah itu kita memasukkan ikatan yang tadi. Nah, di sini agak dikencangin, sekencang-kencangnya, supaya rapi. Tarik kencang-kencangnya. Sebenarnya kalau menggunakan senar mono hasilnya lebih kencang, cuma karena pengaplikasiannya supaya kelihatan di video ya tidak apalah. Ini kan cuma contoh. Setelah itu sisa ikatan yang pendek itu kita tarik dan dipegang supaya nanti ikatan yang kita buat itu menimpa sisa senar yang pertama tadi, yang warna ungu itu. Oke, dari sini terlepas pula lagi. Oke, sudah itu kita buat ikatan simpul biasa, yang simpul atas bawah, tapi pastikan ikatan pertama itu rapat dengan pakunya, supaya lingkarannya itu tetap pada ukuran yang kecil. Oke, kita buat ikatan biasa. Oke, satu ikatan, dua ikatan, tiga ikatan. Nah, sampai sini kita kencangin lagi. Kemudian itu sisa yang tadi yang kencangin dulu. Sisa ini yang ikatan tadi yang kecil ini, kita tarik keluar. Yang telah ditimpa tadi kita tarik keluar. Fungsinya nanti dia sebagai salah satu penguat lah, agar ikatan kuat. Setelah itu kita membuat ikatan seperti tadi lagi.
Biasanya saya menggunakan ikatan antara 15 sampai 20 cm, agak panjang nanti tuh. Cuma karena ini cuma sebagai contoh, kita buat ikatan pendek aja dulu. Nah, nanti teman-teman bisa aplikasikan langsung kalau mau membuat. Setelah panjang kita buat ikatan pengunci. Nah, ini kita buat ikatan pengunci seperti biasa yang biasa digunakan pada FG knot, ikatan terakhir pada FG knot. Nah, di sini kita kencangin sekencang-kencangnya. Sambil kita tarik, kita rapikan juga. Semakin rapi semakin bagus, semakin rapi semakin kuat. Nah, itu semakin bagus. Oke, tarik sekencang-kencangnya. Sisa-sisa ikatan kita potong aja. Oke, hasilnya kalau di video itu mungkin tidak terlalu rapi karena ini cuma contoh. Sisa-sisa itu kita potong, tapi jangan dipotong habis karena nanti kita bakar. Yang kena api itu nanti kan kalau senar mono nanti dia melebar. Jadi hasil bakaran itu dia memperkuat dan sekaligus sebagai pengunci ikatan. Oke, berikutnya kita tarik keluar dari pakunya. Ini sudah kelihatan dia bundar cetakan. Hasilnya seandainya menggunakan senar mono gini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, kita perbesar. Hasilnya gini. Ini saya menggunakan antara 15 sampai 20 kali ikatan. Jadi panjang, dan kalau panjang rangkaian yang ikatan-ikatan itu semakin panjang semakin kaku. Tapi jangan juga terlalu panjang, disesuaikan saja. Oke. Ini dia tadi yang telah kita buat. Sebenarnya bukan, ini sebagai contoh aja. Ini dia sebagai kumis, nanti terpasang di tengah itu. Berikutnya kita buat rangkaian penahan. Ini rangkaian penahan. Senar utama pada rangkaian itu tetap saya menggunakan 0,91. Panjangnya mungkin juga hampir sama, dan senar yang saya gunakan tetap senar mono ukuran 0,4 untuk mengikat. Oke, kita mulai saja cara membuat ikatannya. Anggaplah ini tadi senar utama yang kita gunakan. Kali ini saya menggunakan kembali senar PE agar seperti tadi, agar bisa kelihatan di videonya. Ini sebagai contoh saja teman-teman. Kita menggunakan senar antara 30 sampai 40 cm. Pertama-tama kita buat ikatan seperti tadi, ikatan yang biasa digunakan pada snap, tapi kali ini kita menimpa langsung pada senar utama. Oke. Saya di sini menggunakan sampai 5 kali ikatan. Fungsinya supaya nanti ikatan awal ini kita timpa dengan ikatan berikutnya supaya hasilnya agak lebih besar, lebih tebal.
Oke, saya menggunakan 5 kali ikatan. Oke, di sini kita tarik, kita kunci. Nah, tarik sekencang-kencangnya. Nah, di situ kelihatan ikatan yang kita buat itu agak panjang. Nah, di situ nanti kita timpa. Nah, ini senar sisa. Nah, senar sisa yang pendek. Nah, disinilah kita buat ikatan lagi. Kita timpa ikatan sebelumnya menggunakan simpul biasa 3 kali lah. Ini cuma fungsinya untuk menahan nanti timah atau manik-manik yang kita pasangkan ke dalam rangkaian. Oke, kita timpa. Oke, buat hingga 3 kali ikatan saja sudah, saya rasa sudah cukup kuat. Siapa namanya? Kiri siapa ini? Kiri. Serapi mungkin kawan-kawan, serapi mungkin. Sengaja saya menggunakan salah satu alasan lah kenapa saya menggunakan senar begini, senar PE, supaya videonya, durasi videonya tidak terlalu panjang. Ini sebenarnya sudah terlalu panjang nanti hasilnya ini. Oke, di senar yang tadi itu kita buat langsung pengunci, rangkaian pengunci yang seperti tadi yang kita gunakan, biasa kita gunakan pada FG Note. Jadi semakin banyak pengunci itu semakin kuat, karena ditakutkan nanti kalau kita dapat ikan besar, tarikannya itu tidak menggeser rangkaian ini. Oke, kita kunci dulu. Di sini tariknya juga sekencang-kencangnya, dan serapi mungkin. Oke, kelihatan. Nah, ini lumayan rapi lah. Nah, hasilnya kan agak besar itu. Nah, sudah itu di senar sisa yang satunya itu kita buat lagi rangkaian ikatan 1 kali seperti tadi. Saya biasa menggunakan, kalau rangkaian atas saya menggunakan ukuran jari saya. Kalau sudah seukuran 1 jari, kemudian saya kunci. Oke, kita buat rangkaian seperti tadi dengan ujung senar yang berbeda. Oke, bisa 1 arah, bisa 2 arah, terserah kesukaan kawan-kawan lah. Setidaknya itu kita rapi, agak kencang supaya bisa mencengkram senar utama lebih kencang. Inilah saya gunakan ukuran jari saya menggunakan ketebalan segitu, jadi sepanjang ukuran jari saya buat. Tapi kita ini langsung saja kunci supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Kita kunci lagi di sini menggunakan kunci yang tadi. Kenapa agak panjang? Rangkaian yang kita buat sebenarnya itu menjaga-jaga
supaya ikatan lebih mencengkram senar utama. Oke, tarik sekuat-kuatnya di sini, dan pastikan senar utama dengan ikatan ini saling mengunci. Jadi kalau kita tarik, ikatan dia tidak bergeser. Oke, berikutnya kita gunting semua, potong semua sisa-sisa. Ingat, pengalaman saya tidak pernah terlalu percaya dengan ikatan sendiri. Jadi kalau saya memotong sisa senar, saya selalu buat yang agak lebih sedikit supaya bisa saya bakar, dengan tujuan agar ikatan itu semakin mengunci. Oke, ini sekedar contoh saja teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau buat bisa semakin panjang, sekedar contoh. Nah, setelah itu kita kasih masuk manik-manik atau timah. Boleh manik-manik, boleh timah. Saya di sini menggunakan manik-manik. Kemudian rangkaian yang kita buat pertama pada tahap pertama. Kemudian manik-manik ditutup kembali dengan manik-manik. Setelah manik-manik lagi, nanti kita buat lagi rangkaian yang seperti tadi, rangkaian yang panjang tetapi nanti rangkaiannya agak panjang lagi. Oke, ini sekedar contoh saja teman-teman. Hasilnya nanti begini. Ini yang pendek Atas. ini untuk Bawah. bagian atas, dan yang panjang ini untuk bagian bawah. Fungsinya karena ikan itu biasa kita tarik ke atas, ikannya lari ke bawah. Jadi semakin bagus kalau yang bagian bawahnya yang panjang. Oke, di antara rangkaian ini saya kasih jarak 2 meteran. Jadi saya menggunakan 3 rangkaian. Di kumisnya nanti ini, yang rangkaian menuju kail itu saya menggunakan senar kurang lebih panjangnya antara 80 sampai 90 cm. Tujuannya agar nanti rangkaian itu yang ada kailnya tidak saling bersentuhan. Jadi nanti kalau sudah turun di bawah di air, dia tidak bersentuhan. Mau saling atas ke bawah itu nanti tidak bersentuhan. Seperti ini, dia tidak bersentuhan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.